materi pengantar sebenarnya. Mungkin kelas lain ada yang tidak diberikan atau mungkin juga diberikan. Cuma ini sebenarnya tidak wajib ya. Jadi kalau untuk ujian itu materinya hanya 8 saja nanti, 4 UTS, 4 UAS. Ini tidak masuk ke dalam materi ujian. Tapi untuk bisa masuk dan memahami terkait 8 materi inti kimia medisinal, maka seharusnya atau sebaiknya melalui dulu materi ini. Jadi karena mungkin ini materi gabungan gitu ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah gabungan dari berbagai disiplin ilmu, jadi mungkin perlu adanya review ulang terkait materi-materi dasar yang mendasari ilmu kimia medisinal. Makanya kemudian saya susun untuk pertemuan pertama ini kita pendahuluan dulu. Nah, di bagian ini yang akan dibahas adalah pertama definisi, batasan, dan ruang lingkup dari kimia medisinal. Kedua, faktor yang mempengaruhi efek dan aktivitas molekul obat. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara struktur dengan aktivitas obat. Jadi kalau mau gampangnya, 3 poin ini yang bolak-balik gitu ya. Dalam setiap pembahasan bab terkait kimia medisinal pasti akan terkait terhadap 3 poin pembahasan ini. Terutama yang poin 1.3, hubungan antara struktur dengan aktivitas obat. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan, bahwa kimia medisinal ini gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Di dalamnya itu ada kimia organik, ada kimia dasar juga pastinya, ada biokimia di sana, ada molekuler, ada farmakologi, ada pembelajaran tentang toksikologi, dan sebagainya. Bahkan ada tentang komputerisasi. Jadi ini cukup kompleks ilmunya, dan nggak banyak gitu ya, nggak banyak memang orang yang fokus ke bidang ilmu ini. Di ISTN juga cukup jarang. Sampai sekarang sebenarnya hanya saya dengan Bu Hardini yang dulu ada Butia, ya dulu ada Butia, kemudian ada Pak Wahidin, tapi Butia sudah tidak mengajar kimia medisinal, Pak Wahidin juga sudah tidak di ISTN, jadi sekarang dosennya terbatas. Karena memang disiplin ilmu ini cukup jarang peminatnya. Ada yang bilang karena susah gitu ya, ada yang bilang karena terlalu rumit gitu, padahal nggak juga. Intinya adalah bagaimana kita meramu dari berbagai macam disiplin ilmu farmasi agar mampu menganalisis terkait materi medisinal. Karena sebenarnya diperlukan ini, baik farmasi yang nanti akan kerja di industri maupun nanti akan kerja di rumah sakit atau mungkin hanya bekerja di apotek misalkan, perlu ilmu kimia medisinal karena bagaimana kita bisa menjelaskan terkait aktivitas obat dalam tubuh manusia kalau kita nggak mengerti ilmu kimia medisinal. Jadi ini penting sekali untuk dipelajari. Nah, untuk definisi ini saya ambil dari berbagai macam sumber. Dari Burger tahun 1970, ilmu pengetahuan cabang dari ilmu kimia dan biologi, jadi turunan dari ilmu kimia dan biologi, digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Jadi intinya kita belajar tentang mekanisme kerja obat dari struktur kimia obat yang akan dianalisis. Digunakan dalam penetapan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis obat, serta menghubungkan perilaku biodinamik, jadi bagaimana pergerakan suatu molekul obat di dalam sistem biologis manusia melalui sifat-sifat fisika dan kereaktifan kimia senyawa obat. Jadi yang menghubungkan antara kimia struktur dengan aktivitas biologis di dalam tubuh. Melibatkan isolasi, karakterisasi, dan sintesis senyawa yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk mencegah dan mengobati penyakit serta memelihara kesehatan. Jadi ada dari mulai isolasi, kemudian karakterisasi. Ini karakterisasi ini maksudnya adalah mengidentifikasi gitu ya, bagaimana karakter atau sifat dari suatu molekul, kemudian melakukan sintesis. Sintesis itu membuat mungkin senyawa obat baru dalam bidang kedokteran untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Nah, kalau menurut IUPAC tahun 1974, KIMED adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dari mulai penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif atau dinamakan dengan obat pada tingkat molekuler.
melibatkan studi, identifikasi, dan sintesis tadi ya seperti yang sebelumnya. Nah, apa saja sih yang dipelajari di kimia medisinal? Pertama adalah isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman. Sebentar. Dan saya lanjutkan. Jadi ruang lingkup kimia medisinal pertama adalah isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empiris atau tinjauan tradisionalnya telah digunakan untuk pengobatan. Ini maksudnya misalkan di daerah Kalimantan itu ada tumbuhan tradisional. Nah, itu digunakan untuk pengobatan tertentu oleh masyarakat di sana. Maka kita bisa lakukan isolasi dan identifikasi senyawa aktifnya dengan menggunakan ilmu kimia medisinal. Kemudian yang kedua, sintesis struktur analog atau struktur yang mirip dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Jadi sudah ada obatnya yang di launching, kemudian kita ingin membuat obat turunan barunya yang strukturnya mirip dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Itu maksudnya sintesis struktur analog. Kemudian yang ketiga, mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Jadi ini membuat sama sekali yang baru. Kalau nomor 1 itu mengambil dari tanaman, nomor 2 itu meniru atau memodifikasi dari struktur obat yang sudah ada, nomor 3 ini kita membuat yang sama sekali baru. Jadi menciptakan struktur induk baru. Keempat, menghubungkan antara struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Kelima, dengan mengembangkan rancangan obat. Jadi kalau yang nanti mungkin tertarik di bidang industri farmasi, masuk ke bagian R&D, Research and Development, nanti pasti akan banyak berutat terkait ilmu kimia medisinal karena akan mengembangkan rancangan obat baru. Nah, yang keenam, mengembangkan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan statistik. Jadi ada hitungan nanti yang digunakan. Nah, itu tadi mengenai definisi tujuan dan ruang lingkup kimia medisinal. Lalu yang poin 1.2 selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efek dan aktivitas molekul obat. Jadi dari misalkan tablet kecil paracetamol gitu ya, apa sih yang mempengaruhi satu tablet kecil itu bisa memberikan aktivitas analgesik antipiretik dalam tubuh manusia. Jadi ada apa sih sebenarnya di dalam si formula itu sehingga kok bisa ketika minum obat itu ada efek yang ditimbulkan terhadap tubuh, baik efek yang sesuai indikasi maupun efek samping yang ditimbulkan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek dari suatu molekul obat. Pertama adalah aspek steril kimia. Ini kimia organik ya. Di aspek steril kimia, apa itu steril kimia? Itu kemampuan atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pergerakan obat dalam lingkup 3 dimensi. Jadi kalau masih ingat isomer gitu ya, isomer ada isomer optik, ada geometrik, ada konformasi, jadi ada yang bentuk kaca, ada yang bentuknya cis-trans, ada yang bentuknya bangku, perahu. Nah, ada juga yang dinamakan dengan efek sterik di sini. Efek sterik ini efek yang ditimbulkan akibat atom dalam molekul yang menempati ruang tertentu. Jadi memang ini terkait ruang 3 dimensi. Jadi interaksi antar atom dalam suatu ruang 3 dimensi. Ini salah satunya yang mempengaruhi aktivitas molekul obat dalam tubuh manusia. Lalu ada juga aspek elektronik. Ini ada efek elektronik langsung, ada juga yang dinamakan dengan korelasi hemat, ada juga yang terkait dengan ionisasi obat. Elektronik langsung ini efek yang timbul akibat interaksi antar atom dengan atom yang lain dalam suatu molekul. Jadi ada efek elektron yang nanti ditimbulkan. Kemudian ada korelasi hemat, nanti bisa dicari ya, ada perhitungannya. Kalau korelasi hemat ini hubungan antara pengaruh substituen itu gugus yang terikat dalam suatu molekul yang mengakibatkan efek tertentu gitu. Kalau misalkan gugus OH, gugus alkohol gitu, hidroksil. Nah, ketika diikat dalam suatu struktur, maka akan meningkatkan efek polarnya. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan
sifat polar dari suatu molekul obat, maka bisa salah satunya dengan menambahkan gugus polar. Nah, contohnya adalah dengan gugus OH. Ya, jadi efek dari suatu substituen terhadap aktivitas atau reaktivitas dari suatu molekul. Itu yang dipelajari dalam korelasi hemat. Ini ada rumusnya, nanti silahkan kalau mau cari. Nah, lalu terkait ionisasi obat. Jadi kan obat itu dalam tubuh ada yang bentuk terionkan, ada yang tidak dalam bentuk terionkan. Ini juga mempengaruhi terkait kelarutannya, bagaimana obat yang lebih mudah terionisasi, maka dia mudah larut dalam pelarut polar. Nah, ini ya, jadi pertama aspek stereokimia, kedua aspek elektronik. Ketiga, yang paling penting adalah aspek ikatan kimia. Ikatan kimia kita pernah pelajari di kimia dasar, bukan kita ya, saya nggak ngajarin kimia dasar. Jadi mungkin pernah kalian pelajari pada saat di kimia dasar, ada macam-macam ikatan kimia. Ada ikatan van der Waals, ada ikatan hidrofob, ada ikatan hidrogen, salah tulis, ada alih muatan, ada ion, kovalen, dipol, dan lain-lain. Nah, untuk obat secara umum itu biasanya ikatannya adalah non-kovalen, jadi bukan ikatan kovalen. Kita tahu bahwa sifat ikatan kovalen ini kan kuat banget ya. Jadi karena obat itu sebenarnya diharapkan ketika sudah mencapai efek yang diinginkan, maka dia bisa lepas dari ikatan dengan reseptornya. Jadi jangan sampai obat kita itu terus-terusan berikatan dengan reseptor tubuh. Karena kalau seperti itu jatuhnya bisa toksik. Jadi diharapkan kenapa ikatan non-kovalen agar nanti ketika efek yang diinginkan sudah tercapai, maka obat itu bisa keluar dari dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi nggak terus-terusan ada dalam tubuh. Nah, kecuali untuk obat-obat kemoterapi. Obat-obat untuk kanker, kemoterapi itu dibuat dalam bentuk ikatan kovalen. Karena memang targetnya jangka panjang agar membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh manusia. Jadi supaya memang ingin membunuh sel kankernya, maka dibuatlah obat-obat kemoterapi itu dalam bentuk ikatan kovalen. Jadi biar kuat ikatannya. Gitu. Jadi tergantung kita pengen buat obat apa dulu. Nah, itu akan dipengaruhi juga dengan jenis ikatan yang ada dalam molekul tersebut. Nah, ini pembahasan satu persatu terkait aspek atau faktor yang mempengaruhi aktivitas molekul obat. Pertama adalah stereokimia, ini tadi ya, yang ada isomer. Kerja molekul obat dalam tubuh dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat. Dan sifat fisikokimia itu dipengaruhi oleh bentuk struktur molekul obat. Jadi kalau bentuknya mungkin ada benzen, nanti beda dengan sifat obat yang tidak memiliki struktur benzen di dalam molekulnya. Nah, bentuk struktur obat tersebut dipengaruhi kembali oleh struktur elektronik molekul obat. Tadi apa? Efek elektronik, efek yang timbul akibat interaksi antar atom dalam suatu molekul. Jadi sangat mempengaruhi ini bagaimana struktur elektronik molekul obat terkait dengan kerja dalam tubuh manusia. Nah, struktur tersebut dipengaruhi atau terkait juga dengan struktur elektron unsur penyusun molekul obat. Kita tahu mungkin dalam basic kimia itu ya, molekul itu kan tersusun dari berbagai jenis unsur yang terikat menjadi satu. Jadi kalau molekul obat itu kan pasti ada unsur-unsur penyusunnya. Nah, bagaimana si molekul ini bisa bekerja itu pasti sangat dipengaruhi terkait dengan sifat dari unsur-unsur penyusun dari molekul tersebut. Salah satunya adalah struktur elektronnya. Jadi bagaimana interaksi elektron satu sama lain antar unsur membentuk suatu molekul. Gitu. Jadi saling mempengaruhi. Nah, efek fisiologis dari molekul obat merupakan efek komplementer atau pelengkap dari sifat fisikokimia molekul tersebut. Jadi beda sifat fisika kimia, pasti beda juga sifat biologisnya. Kerja obat dalam tubuh dapat bersifat membantu kerja reseptor. Ini stimulus, mungkin pernah kalian pelajari di farmakologi ya. Jadi ada yang berfungsi untuk membantu kerja reseptor, stimulan, ada yang berfungsi untuk menghambat. Nah, ada juga yang berfungsi untuk melengkapi substrat untuk metabolisme, mengganti peranan reseptor. Ada juga sebagai substrat terjadinya metabolisme, jadi tempat dia terjadi metabolisme. Ada yang menghambat pertumbuhan spesies asing dalam tubuh, misalkan untuk antivirus, antibiotik, gitu ya, anti jamur.
Ada yang menghambat metabolisme liar atau tidak sesuai metabolisme tubuh. Jadi macam-macam cara kerja obat dalam tubuh. Nah, dalam ilmu secara kimia molekul obat, ini pengertian ya, bentuk struktur molekul asimetrik yang disebabkan adanya atom C chiral dalam molekul. Ingat, atom C chiral itu berarti atom C yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Jadi kita ingat atom karbon itu kan punya 4 tangan tuh, dia bisa mengikat 4 jenis unsur atau substituen yang berbeda. Kalau 4-4-nya itu berbeda, nggak ada yang sama, nah itu dinamakan atom C chiral. Nah, secara kimia ini menghasilkan molekul yang berisomer. Ada yang dinamakan dengan isomer aktif, cermin, ada yang geometris, ini cis dan trans, dan ada juga yang bentuknya konformasional atau bentuk konformasi. Reseptor ini adalah suatu makromolekul, jadi molekul yang besar. Jadi beda seperti dari obat-obat itu kan sebenarnya tidak sekompleks reseptor ya strukturnya. Jadi kalau reseptor, kalau kalian coba cari di internet bagaimana bentuk reseptor kulit gitu ya, reseptor hormon androgen gitu coba dicari. Itu bentuknya kompleks. Nah, makanya dinamakan dengan makromolekul. Ini adalah senyawa asimetri, jadi bentuknya nggak simetris gitu ya kalau asimetri. Seperti protein, ada lipid, ada glicoprotein, ada glikolipid. Sehingga senyawa stereo tadi memberikan efek kerja terhadap reseptor. Jadi si obat akan berikatan dengan tempat tertentu yang ada dalam reseptor. Nah, efek kerja setiap molekul akan spesifik sehingga diperlukan studi setiap molekul obat terhadap reseptor. Jadi kalau obat A ketemu dengan reseptor X, itu bisa jadi efeknya beda, pasti berbeda dengan obat B yang ketemu dengan reseptor X juga. Jadi setiap molekul obat itu pasti punya efek tertentu yang spesifik terhadap reseptornya masing-masing. Nah, ini contoh isomer gambarannya. Ini sudah tahu pasti ya. Ini apa ini? Optis. Jadi dia bayangan cermin. Kalau ini dia geometris, ada cis, ada trans. Yang gampangnya cis trans, padahal ada banyak lagi ya kalau geometris itu. Cis itu dia berarti sejajar. Ini H sejajar H. Kemudian untuk trans itu dia menyilang. Jadi nggak sejajar gitu. Nah, kemudian isomer konformasi. Ini bentuk ada bentuk bangku, ada perahu, gitu macam-macam. Jadi setiap bentuk isomer itu bisa jadi punya aktivitas yang berbeda. Padahal walaupun kalau dilihat dari struktur rumus kimianya sama gitu ya. Kayak ini kan C1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6 H12, O5. Rumus kimianya sama gitu, C6H12O5. Tapi rumus strukturnya berbeda. Ini di sebelah sini, hanya sebelah kiri, yang ini hanya di sebelah kanan. Bisa jadi ini memberikan efek yang juga berbeda terhadap aktivitas dalam tubuh. Begitupun dengan yang cis-trans. Nah, jadi molekul obat yang asimetrik tadi, yang bentuknya tidak teratur tadi, dapat dirancang menjadi suatu molekul optis aktif atau akibat adanya biotransformasi, perubahan. Jadi kan di dalam tubuh itu obat bisa berubah bentuknya. Itu dinamakan dengan biotransformasi. Dalam tubuh, obat tersebut akan mengalami proses biotransformasi membentuk isomer. Jadi misalkan yang masuk atau dikonsumsi itu bentuknya cis. Tapi ketika dalam tubuh dia bertransformasi menjadi bentuk trans. Ternyata efeknya lebih aktif dibandingkan dengan bentuk cisnya. Itu bisa seperti itu. Atau yang awalnya bentuknya misalkan segitiga, kemudian setelah masuk dalam tubuh dikonsumsi, dia berubah bentuk menjadi lingkaran gitu. Nah, bisa jadi bentuk itu yang lebih aktif di dalam tubuh memberikan efek tertentu. Ini yang konfirmasi ya, bentuknya seperti ini. Jadi sifat fisikokimia komplementer akibat struktur yang terbentuk itu adalah efek sterik yang disebabkan oleh model ruang struktur yang menimbulkan ini interaksi, sorry saya salah tulis,
menimbulkan interaksi antar substituen dalam molekul yang mengakibatkan menjadi suatu aktivitas tertentu. Jadi pergerakan sebenarnya kan kalau kita lihat seperti ini dia kan bergerak ya, jadi nggak rigid seperti ini, nggak hanya diam seperti ini. Nah, dalam setiap pergerakan itu menghasilkan aktivitas yang berbeda, sampai dia mendapatkan bentuk yang paling ideal untuk dapat memberikan aktivitas yang paling optimum. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini ya seperti ini dalam tubuh, enggak. Jadi ini bisa berubah-berubah gitu bentuknya, bentuk apa ya, gambarannya bisa berubah-berubah. Saya misalkan air gitu kan, H2O. H2O itu kan bentuknya nggak lurus H2O seperti ini, tapi yang paling ideal adalah yang bentuknya agak segitiga. Jadi O-nya di tengah dan H-nya itu agak ke bentuk segitiga seperti ini. Nah, itu bagaimana bisa kita tahu bahwa itu bentuk yang paling ideal? Dilihat dari perhitungan aktivitasnya menggunakan komputerisasi bisa. Jadi molekul obat itu bisa berubah-ubah dalam tubuh. Makanya dinamakan dia mampu menjadi biotransformasi menjadi bentuk yang lebih efektif. Oke. Nah, setiap molekul dapat dipelajari hubungan efek steriknya dengan aktivitas, termasuk hubungan kuantitatif antara parameter efek sterik dengan aktivitas molekul. Parameter sterik paling sederhana adalah ukuran substituen atau gugus fungsi yang terikat dari suatu molekul itu. Jadi semakin besar ukurannya atau semakin berat bobot molekulnya itu beda dengan yang ringan, dengan bobot molekul yang ringan. Nah, itu bisa kita lihat dari perhitungan TAF. Ini ada tetapan TAF di sini. Ini yang menghubungkan antara logaritma laju hidrolisis menggunakan asam dengan logaritma laju hidrolisis dengan menggunakan metode asetat. Ini contoh hubungan antara perhitungan statistik dengan aktivitas molekul obat. Salah satunya menggunakan perhitungan TAF atau ES. Jadi tadi pertama ada korelasi hemat, kemudian ini juga menggunakan korelasi, bukan korelasi ya, tetapan TAF. Jadi bisa dihitung sebenarnya. Nah, ilmu yang terkait ini itu bisa lebih dalam dipelajari di desain obat ya sebenarnya, di materi desain obat di bagian komputasi. Jadi kalau belajar komputasi itu belajar bagaimana mengkomputerisasi efek atau aktivitas molekul obat dalam tubuh. Itu lebih banyak lagi rumus-rumus yang dipelajari di sana. Nah, kemudian ini adalah aspek elektronik dan efeknya pada aktivitas. Nah, tadi di awal juga sempat disebutkan bahwa struktur kimia dan sifat fisiko kimia itu tergantung atau berkaitan dengan struktur elektroniknya atau susunan dari setiap unsur dalam molekul. Terkait pula dengan sifat, kemudian interaksi antara semua elektron dalam molekul. Intinya kalau molekul itu pasti dipengaruhi oleh unsur yang menyusunnya. Pada umumnya, efek penyebaran elektron dalam senyawa organik dapat memberikan efek langsung, ada juga tidak langsung. Kalau efek langsung ini terjadi adanya elektron dalam satu titik dengan awan yang cukup besar, sehingga timbul sifat elektronegativitas sehingga mempengaruhi sifat disosiasi dan sterik. Jadi misalkan dalam suatu ikatan antar unsur itu memberikan efek langsung tertentu, gitu ya. Beda dengan tidak langsung. Nah, biasanya kalau yang langsung ini itu terkait dengan unsur-unsur yang reaktivitasnya besar. Contohnya ada N, nitrogen, ada S, sulfur, dan ada oksigen. Karena tiga unsur ini biasanya memberikan pasangan elektron bebas, nah itu mempengaruhi reaktivitas dari senyawa obat. Jadi mungkin bisa dicari itu obat-obat apa saja yang punya unsur N, kemudian yang punya unsur S, ada yang punya unsur O, silakan browsing. Nah, unsur-unsur ini biasanya sangat mempengaruhi atau berperan dalam sifat kimia obat, sifat khas obat. Ini memberikan efek langsung. Nah, pasangan elektron bebas tadi yang dimiliki oleh tiga unsur sebelumnya itu merupakan dasar terjadinya interaksi non-kovalen. Jadi tadi ya, kalau kovalen itu sifatnya kuat, nah kalau obat itu diharapkan sifatnya adalah non-kovalen. Contoh interaksi non-kovalen itu adalah ikatan hidrogen. Kemudian ada hidrofil, hidrofob, kemudian
ikatan ion, alih muatan yang membentuk suatu kompleks. Nah, jadi kalau dalam peristiwa pasangan elektron bebas, itu terjadi interaksi donor dengan akseptor. Jadi ada yang memberikan elektron, ada yang menerima elektron. Kalau tidak langsung, ini biasanya banyak terjadi pada gaya van der Waals. Jadi sebenarnya kalau van der Waals ini bukan ikatan secara langsung ya. Jadi kalau kalian pernah belajar ikatan van der Waals itu sebenarnya muatan. Jadi kalau ada dua unsur yang saling berdekatan, dia akan membentuk muatan di sekitarnya, tapi dia tidak berikatan secara langsung. Nah, itu contoh dari efek elektronik tidak langsung. Contohnya ada pada gaya van der Waals. Misalkan ini ada di unsur metil gitu ya, unsur-unsur yang ada kandungan metilnya, molekul yang punya ikatan dengan gugus metil. Kalau metil ketemu metil dari dua molekul yang berbeda, itu akan menimbulkan adanya gaya van der Waals di antara keduanya. Nah, itu efek elektronik tidak langsung. Kemudian, semua gaya tersebut sangat penting dipelajari hubungan antara kuantitatif antara struktur dengan aktivitas. HKSA. Ini diingat baik-baik ya singkatannya HKSA, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Ini akan selalu saya sebutkan sampai akhir. Jadi memang KIMAT itu dasarnya adalah HKSA, hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Bagaimana kita menghitung kaitan antara struktur obat dengan aktivitas yang ditimbulkan dari dalam tubuh. Karena adanya efek elektronik substituen melalui resonansi perputaran atau efek imbasan. Imbasan itu berarti kalau dia mengikat gugus tertentu akan memberikan efek imbasan tertentu terhadap tubuh. Efek medan magnet kemudian dapat mengubah stereoelektronik suatu molekul. Nah, nanti untuk yang tugas diskusi itu membahas HKSA juga. Jadi kalau kalian misalkan memberikan struktur vitamin C gitu ya, asam askorbat. Strukturnya seperti apa, kemudian dianalisis asam askorbat ini dia punya gugus apa. Nah, efek kalau vitamin C itu kan larut air ya. Nah, efek larutan dalam air itu disebabkan oleh gugus yang mana gitu. Kemudian dia mampu berbiotransformasi menjadi bentuk seperti apa. Atau misalkan vitamin E dari di dalam kulit kita ketika kena sinar matahari. Nah, itu bagaimana dia kok bisa gitu ya kena sinar matahari, kemudian dia membentuk suatu vitamin E. Padahal awalnya dia bukan vitamin E, ada yang namanya vitamin E. Nah, itu bagaimana bisa seperti itu, bisa berubah. Nah, itu yang dijelaskan nanti pada saat diskusi. Dan ada semua bukunya, ada semua materinya di buku yang tadi, yang ini, yang kimia medisinal. Jadi silakan dibaca atau dipinjam ke kakak tingkatnya kalau ada yang punya. Itu yang terkait dengan HKSA. Nah, ini HAMAT. Jadi ya, yang saya sebutkan di awal, korelasi HAMAT. Ini hubungan kuantitatif antara reaktivitas kimiawi dengan sifat pemberi elektron dan penerima elektron suatu substituen. Jadi intinya interaksi antara donor aseptor dari suatu substituen. Ini dihitung dengan menggunakan tetapan hemat. Ini bentuknya tau gitu ya. Pada mulanya ditetapkan untuk menghitung efek substituen terhadap tetapan disosiasi asam benzoat. Jadi dulunya digunakan hanya untuk asam benzoat. Rumusnya seperti ini. Nah, ini contoh substituen. Jadi bagaimana gugus tertentu terikat dari suatu molekul. Jadi sama-sama benzen yang mengikat COOH, tapi yang di sebelah sini, yang paling kanan atas itu hanya mengikat satu substituen yaitu COOH. Nah, yang sebelah kirinya dia mengikat satu substituen lain. X di sini digambarkan. X ini bisa NH2, bisa NO2, bisa OH, bisa COOR, dan seterusnya. Jadi bisa beda-beda. Kalau dia terikat di sini berarti dinamakan apa gitu ya. Jadi yang punya jarak 1, 2, 3. Kalau di sini maka beda lagi aktivitasnya. Kalau di sini maka bisa jadi beda lagi aktivitasnya. Jadi berapa jumlah substituen yang terikat itu mempengaruhi aktivitas. Kemudian di mana letak
terikatnya substituen tersebut itu juga mempengaruhi aktivitas dari molekul obat. Dan substituen apa yang diikat juga mempengaruhi. Kalau NH2 beda dengan OH, beda juga dengan NO2 sifatnya. Nah, struktur elektronik juga terkait dengan kemampuan untuk ionisasi, jadi kemampuan untuk dalam hal pengionan obat dan memberikan efek pada pengangkutan obat ke lokasi kerja. Kita tahu bahwa yang mengangkut obat di dalam tubuh kan darah ya. Jadi terkait dengan kelarutan itu juga dipengaruhi oleh struktur elektronik dari molekul obatnya. Yang mana pengangkutan obat adalah hasil kerja sama peningkatan kelarutan bentuk ion suatu obat dan peningkatan kemampuan bentuk tak terionkan menembus plasma sel atau lapisan lipid pada membran sel. Jadi kalau membran itu kan lapisannya lemak, kemudian masuk ke dalam intraseluler, dihantarkan oleh darah yang kelarutannya itu polar, jadi larut dalam air. Jadi bagaimana obat itu mampu menembus lapisan lipid, tapi juga mampu terlarut dalam lapisan yang bukan lapisan ya, mampu terlarut dalam pelarut yang polar yaitu darah. Itu diatur dalam struktur elektronik dari suatu molekul obat. Nah, sel juga mengandung banyak jenis ion seperti fosfolipid, protein yang dapat menolak atau menerima molekul obat terionkan. Jadi memang nggak semua bagian tubuh itu bisa mengikat obat. Makanya memang kan spesifik ya, dia kerjanya hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Jadi nggak semua dalam tubuh itu mampu mengikat obat. Ada yang bisa menerima, ada yang bisa menolak. Nah, obat terionkan akan lebih terhidrasi. Jadi obat bentuk terionisasi itu lebih mudah larut dalam air, dinamakan dengan terhidrasi karena berinteraksi dengan ikatan hidrogen air, sehingga lebih meluah daripada obat yang tidak terionkan. Jadi kalau mau meningkatkan kelarutan obat, maka kita salah satu caranya dengan cara meningkatkan kemampuan molekul itu agar dapat terionisasi di dalam tubuh. Karena kalau dalam bentuk ion, dia lebih mudah terhidrasi. Kalau mudah terhidrasi, berarti lebih mudah larut dalam air, dalam darah. Nah, obat melintasi membran dalam bentuk tak terdisosiasi, tetapi bekerja sebagai ion jika ada kemungkinan dalam bentuk terionkan. Karena itu, pKa obat dalam batas 6-8 dinyatakan paling baik, sehingga melewati membran lipid memberikan banyak kemungkinan untuk menjadi terionkan dan aktif dalam batas pKa tersebut. Jadi, pKa obat dalam penelitian ini ya, kalau pKa-nya 6-8, maka dikatakan dia cukup ideal gitu. Jadi dia mampu menembus membran lipid, tapi juga mampu membentuk ion pada saat proses pelarutan dalam darah. Nah, tingkat pengionan molekul obat yang tinggi, obat dapat tertahan di luar dan menurunkan toksisitas sistematik. Jadi kalau kemampuan terionisasinya sangat tinggi, belum menembus membran, tapi dia sudah terionkan gitu. Nah, itu malah akan menghambat obat itu masuk ke dalam sel. Karena kan selnya bentuknya lipid nih. Kalau sebelum menembus lipid saja dia sudah terionisasi, berarti dia akan susah menembus lapisan lemak, karena kan dia mudah larut dalam air tuh. Jadi dia akan menurunkan toksisitas sistematik. Hal ini cocok untuk suatu desinfektan yang diberikan obat luar atau seperti sulfonamida, suatu antibakteri yang diinginkan tetap tinggal dalam saluran usus guna melawan infeksi. Jadi makanya tergantung kita targetnya mau kemana. Kalau kita mau buat suatu desinfektan yang kerjanya memang di luar permukaan, antiseptik juga kan di luar permukaan, maka kita buat yang memang dia tidak mampu menembus membran. Gitu. Jadi buat obat yang tingkat pengionisasiannya tinggi, sehingga dia tertahan di luar membran sel. Nanti di bagian antibakteri sulfonamida mungkin kita juga belajar lagi terkait ini. Jadi kalau kita pengen obatnya masuk ke dalam sistem tubuh kita, masuk ke dalam intraseluler, ya berarti buat yang kira-kira pKa-nya 6-8, sehingga dia mampu menembus membran dan juga mampu larut di dalam aliran darah. Saya sampai jam 5 saja ya. Sebentar lagi. Nah, ini yang terakhir, ikatan kimia dan aktivitas hayati. Secara molekuler, aktivitas obat itu dimulai sejak interaksinya dengan suatu reseptor. Karena penggabungan molekul kecil membentuk molekul obat dengan molekul besar reseptor. Jadi makromolekul dinamakan reseptor.
didorong dan dimantapkan oleh pembentukan ikatan kimia.